Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, 2, dan 6. Hai mari sembah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang ditimpakan kepadanya telah mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengalahkan maut dan kejahatan. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami oleh Roh Kudus, agar kami ikut serta memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan di dunia ini. Bantulah kami agar tidak pernah merasa jemu dan menyerah mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan itu di dalam lingkungan kami yang paling dekat dan nyata, yaitu keluarga dan gereja kami. Sadarkanlah pemimpin-pemimpin kami
agar sungguh-sungguh menegakkan hukum, keadilan, dan keamanan di negeri ini sampai masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan 2, Terbukalah Sorga. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus, olehnya dosamu telah ditebus. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Begini firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat bagi orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, ayat 1, Suara Yesus Kudengar.
yang tenang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan yang menderita karena dosa-dosa kami berkenan mengampuni segala dosa kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan tindakan pembenaran-Mu atas kami. Karena itu ya Tuhan, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat diberi kesempatan berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Diberi waktu sampai 2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, ayat 1 di muka Tuhan Yesus. Pengampunan dosa. Begini firman Tuhan, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Begini firman Tuhan.
Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di dalam ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan yang pertama, kedua, dan ketiga, sekaligus menyampaikan perpuluhan yang diantar pada kotak persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 sampai 4. Biar kutumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalam
sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagi-Mu. Oleh-Mu kunjung merekah, hingga berbuah mulia. Kembali ke ayat 1. Biar ku tumbuh di mata-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Kesah nomor 386 ayat 1, 2, 4 dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di atas kerajaan surga, kami merendahkan diri ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Boleh datang, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui. Tuhan telah memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, keluarga kami. Tuhan telah memberkati. Dan saat ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami dan perpuluhan kami. Ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi, Engkau berkati ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu secara khusus di BNKP Jemaat Jakarta ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Masakan aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan memberkatimu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 1.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1, 3 dan 6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam gerai topat, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian kami Tuhan, kami merindukan sabda yang abadi itu, membaharui, mengubahkan hidup kami, supaya orientasi hidup kami jelas, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Karena itu, buka hati pikiran kami untuk boleh memahami maksud Tuhan, dan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang datang ke rumah-Mu beribadah hari ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu Estomihi atau Quinquagesima hari ini dikutip dari kitab Keluaran pasal 34 mulai dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-35. Keluaran 34 mulai dari ayat 29 sampai ayat 35. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru kedua LAI. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat, lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya, lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya
sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan dalam praktek hidup yang nyata sehari-hari. Shalom, ya Ahobu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita tiba pada Minggu Estomihi yang di dalamnya ada sebuah doa, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku. Dalam nama Latinnya disebut sebagai Minggu Quinquagesima, yang artinya 50 hari, sebenarnya kurang tepat 50 harinya, 50 hari menjelang Paskah. Karena nanti tanggal 5 kita akan tiba pada Rabu Abu, itu 40 hari sebelum Paskah. Dalam tradisi gereja mula-mula dipelihara oleh kaum Katolik dan Lutheran secara umum sebenarnya, itu awal di mana kita mulai berpuasa. Jadi puasanya orang Kristen itu sebenarnya 40 hari. Tidak pakai sahur. Begitu bangun tidur berdoa mulai berpuasa hingga petang nanti untuk mengakhiri dengan doa. Dan puasa kita bukan puasa yang hingar-bingar. Karena firman Tuhan mengajarkan, ya, apabila engkau berpuasa, minyakilah mukamu, supaya jangan ada orang yang melihat engkau berpuasa, tetapi Bapamu yang di sorga yang melihat, yang akan membalaskannya kepadamu. Karena puasa bicara soal seseorang yang memberi waktunya untuk mau mendekatkan diri dengan Tuhannya, mau bergaul akrab dengan Tuhannya, bukan menunda makan siang. Ini beda ya. Jadi pakai persiapan lebih awal, kemudian menunda makan siang dan makan secara jor-joran setelah itu. Bukan itu. Makanya kan banyak setelah biasanya orang selesai berpuasa, banyak yang kemudian berurusan dengan rumah sakit. Ada yang kolesterol meningkat, ada yang darah tinggi dan sebagainya. Jangan-jangan Bapak Ibu kalau puasa juga seperti itu. Begitu selesai langsung mulo balu. Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak seperti itu. Kalau Anda mau membangun relasi lebih intim dengan Tuhan, Anda mau berpuasa, silakan lakukan puasa yang senyap. Tidak perlu hormati saya karena saya sedang berpuasa. Enggak. Kalau mungkin Anda ditawarkan makanan, oh maaf saya sedang puasa. Selesai kan? Sederhana. Tanpa harus memaksakan orang untuk, lihat aku ini lagi berpuasa. Ekspresi kita, gestur kita, itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Hanya memang kita tidak pernah dipaksakan. Ini kan Tuhan, kalau kamu, jadi kalau mau, bukan sebuah paksaan. Dan dalam tradisi Lutheran kita 2 kali sebenarnya berpuasa, satu lagi nanti pada masa Advent. Kalau orang mungkin tidak puasa seluruhnya sepenuhnya, yang jadi ciri khas dalam tradisi Lutheran adalah orang berpantang terhadap hal yang paling dia sukai. Selama masa dia berpuasa, dia puasanya itu saja komitmen. Misalnya seperti saya ketika dulu berkelahi dengan dokter, karena dokter berkata bahwa saya tidak boleh makan seluruh daging merah, saya komplain, boleh saja sapi, kambing dan seterusnya, oke, saya setuju itu daging merah, tapi khusus B2 dok, itu harus masuk bagian daging putih. Karena saya orang Nias, 1 minggu saya tidak makan daging babi, naik darah tinggi saya. Apalagi nafabudi woda kenabuda, kita makan ikan asin diam, makan babi. Kita makan tempe, dia makan babi, darah tinggi asli naik. Siapa bilang tempe tahu tidak akan menaikkan darah tinggi? Kalau teman di sebelah kita makan babi, kita makan tempe tahu, darah tinggi dong. Hawa amigenia. Kita berpantang dengan itu. Lalu kemudian dana pantangan itu kita sisihkan
untuk kembali nanti kita wujudkan sebagai diakonia. Apakah diakonia Paskah atau diakonia Natal. Itu sebenarnya kenikmatan kalau kita orang Kristen berpuasa. Tapi tidak untuk digembar-gemborkan, tidak untuk dipaksakan orang lain untuk lihat, saya tidak. Maka kalau ada di antara kita yang mau melakukannya, silakan. Siapa tahu nanti pada Paskah Pak Pendeta akan bertambah jumlah persembahan diakonia. Ini nanti akan menjadi indikator ternyata banyak warga kita yang melakukan puasa Paskah. Puji Tuhan. Semoga. Amin. Curiga tahu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita ini sebenarnya kita mau arahkan kemana? Kecenderungan manusia mau supaya orientasinya itu terpusat pada dirinya. Tapi hari ini kita kembali diingatkan, dirimu tidak boleh jadi pusat hidupmu. Karena pusat hidup kita harusnya pada Tuhan dan relasi yang terbangun antara kita dengan Tuhan. Teks yang tadi kita baca sebenarnya muncul sebagai rentetan dari peristiwa di pasal 32, di mana kembali umat dirusak relasinya dengan Tuhan karena kemudian menyembah sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, yang malah hasil bikinan manusia dengan seluruh apa yang ada padanya. Dan celakanya pelaku yang menjerumuskan itu adalah pelayan Tuhan, Harun. Kadang-kadang ketidaksabaran umat bisa membawa pelayan terjerumus atau malah menjerumuskan. Hati-hati dengan tuntutan dan keinginan-keinginan kita. Jangan sampai keluar dari rel yang seharusnya. Dan rel yang harus kita pegang adalah apa kata Alkitab. Tidak boleh ada sesuatu yang menggantikan Tuhan, apapun itu. Dan ini kemudian rentetannya masuk kepada perenungan kita hari ini. Tidak boleh ada yang dimuliakan selain dari Tuhan. Tapi begitu manusia tergila-gila untuk mengejar kemuliaan. Hobi-hobi da benifo sumangi. Nifo sumange, bapak, bayagi dania ifal kehukum. Tapi leyaira batasi mandal. Itu di tempat lain banyak ya. Kalau di jemaat kita tidak seperti itu. Saya lihat ya seperti tipe Pak Ketua BPMJ tidak kayak gitu. Ya. Tapi bukankah begitu banyak orang yang begitu menikmati? Makanya banyak orang kemudian bertarung habis-habisan dengan segenap daya, segenap upayanya untuk bisa duduk di tempat-tempat tertentu, rebutan kursi. Padahal kalau kursi kurang kan bisa bawa kursi sendiri. Ena sovetaronia, ena lafolahemi ia. Bahkan celakanya ini masuk juga ke dalam komunitas umat. Orang bertarung untuk jadi pemimpin di jemaat. Saudara, tinggal setahun lagi loh ya. Akhir tahun 2026 nanti mulai lagi. Pak Sekjem sekarang dulunya Benres pasti sudah mengalami suasana hiruk pikuk menjelang terjadinya lagi periodisasi. Banyak orang yang mengincar kursi-kursi tertentu. Kenapa? Lahemi. Karena orientasi ononiha dalam hidupnya untuk mendapatkan lahemi. Maka segala macam cara akan ditempuh. Mulai dari vetaro, posisi kedudukan. Mulai dari harta. Mulai dari seluruh apa yang dia punya. Supaya dia berkuasa dan dia punya lahemi dari situ. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengubah orientasi itu. Roma pasal 11 ayat 36 memberi penegasan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Lalu bagaimana sebenarnya hidup kita ini? Kalau bukan kita orientasinya, lalu orientasinya apa? Itu yang diajarkan firman Tuhan. Orientasi hidup harusnya bagi kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Makanya saya ngeri sebenarnya. Semoga di sini tidak ada para yang mulia ya. Biasanya pengadilan, hakim, sapaan protokolernya kan yang mulia, karena mereka wakil Tuhan. Tapi hati-hati, itu sapaan untuk Tuhan loh yang mulia. Apakah Anda benar-benar menjalankan misi sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan keadilannya? Ketika tidak, baloi ge. Mungkin sekarang Anda aman-aman saja ya. Tapi Anda berani berdiri pada posisi wakil Tuhan. Itu sesuatu yang tidak main-main. Ami besanalah kaunita yang mulia. Interupsi yang mulia. Baloi geudania. Apalagi ketika untuk hadir ke pengadilan saja Anda harus didatangkan secara khusus. Ada gereja di Surabaya dulu, perkara mereka sudah menang, perdata ini, hanya supaya hakimnya datang untuk memutuskan. Ada biaya kedatangan hakim. Baloi geukolobalangi yang mulia. Hari ini kita belajar, hidup kita bukan untuk diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Dan kita lihat Musa, ternyata orang melihat dia punya cahaya kemuliaan, seperti Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa? Rahasianya apa sih? Dari teks yang kita baca, kita akan belajar bahwa ternyata perjumpaan Musa, ini perenungan kita yang pertama, perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat dia bisa memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Dia bukan sumber kemuliaan, tapi dia karena bertemu dengan yang maha mulia, wajahnya memancarkan kemuliaan. Maka pembelajaran pertama bagi kita, kalau Anda mau menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan, bangunlah relasimu dengan Tuhan. Sering-seringlah berjumpa dengannya. Semakin akrab dengan Tuhan, maka semestinya wajah kita, orang akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, adakah ketika kita berjumpa dengan orang-orang, cahaya kemuliaan Tuhan yang mereka lihat? Atau mereka malas lihat muka kita? Jangan-jangan jadi seperti lagu nanti. Dia malah ikut sedih karena kita mukanya juga sedih. Dia zabudedeu talifuse wano fakuru renge-renge. Muka-muka tegang, ya orang takutlah dekat. Harusnya ketika cahaya kemuliaan itu akan membuat orang juga kena pantulan yang sama, bukan? Kira-kira ekspresi apa yang keluar dalam perjumpaan kita dengan orang-orang? Itu sebenarnya refleksi dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara, sekarang mari kita mulai lihat sudah seakrab apa kita dengan Tuhan. Orang makin akrab pasti komunikasinya intens kan? Komunikasi berarti ada terjadi relasi dua arah. Tuhan berbicara, kita mendengar, kita berbicara, Tuhan mendengar. Mari kita mulai lihat dalam hidup kita.
Seberapa banyak kita sudah memberi juga waktu untuk dia berbicara, saya mendengar, saya berbicara, Tuhan mendengar. Artinya apa? Relasi kita dengan firman Tuhan dan relasi kita melalui doa. Maka saya sering terkejut sebenarnya karena saya sering share renungan singkat tiap hari, 1 paragraf lebih lah itu, ditambah dengan ayat dari sari dari bacaan harian BNKP tiap harinya. Yang sering membuat saya takjub adalah belum hitungan 1 detik terkirim, tiba-tiba langsung respon, amin. Begitu terkirim langsung, amin, 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 amin. Saya cuma mengelus dada. Sehebat apa Anda membaca dalam waktu kurang dari 1 detik. Iluhannya sungkan wayai iya da'a. Alaidana ibai nowi kirim da baluharago iya Pak Preses Pendeta Eka. Langsung cek amin. Padahal tujuannya bukan itu. Kenapa saya suka berbagi itu? Karena berangkat dari pengalaman saya pribadi. Saya kecil, hidup besar dalam sebuah tradisi Ononiha yang telah menjadi orang Kristen. Pagi hari tidak ada waktu kalau tidak diawali dengan doa dan firman. Bahkan pujian, begitu juga malam. Tapi ketika saya kembali ke Nias, beberapa waktu yang terakhir, hampir tidak terdengar lagi di tiap-tiap rumah tetangga. Kenapa? Masing-masing sudah sibuk. Kalaupun melakukan, langsung kata, "Angga dari mana Mbak? Bebas susah rumah liar." Terlambat tak? Maka saya mencoba berbagi. Saya mulai dulu sejak tahun 2015 di Jemaat Tangerang. Kenapa? Karena saya tahu Anda pagi-pagi sudah pulang. Pulangnya malam, belum tentu sempat membangun relasi dengan Tuhan. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah formalitas. Apalagi ada disertai dengan sungkan. Tidak usahlah direspon amin pun asalkan Anda baca dan renungkan. Itu sudah cukup. Apalagi kalau Anda kepingin bahwa hidup ini hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan, maka tingkatkanlah relasimu, hubunganmu, keakrabanmu dengan Tuhan. Apalagi untuk ibadah minggu. Saudara, sebenarnya kalau kita mau susun daftar alasan, bisa banyak sekali alasan untuk kita tidak hadir ibadah minggu. Ada bisa banyak sekali alasan untuk kita tidak ambil bagian dalam pelayanan. Tolong digantikan ya, karena kebetulan kami ada acara gini dan seterusnya. Tapi saudara, harusnya semua yang kita lakukan itu refleksi dari kedekatan kita, keakraban kita dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita bukan sumber dari kemuliaan, kita hanya memantulkan, memancarkan, maka jangan sok. Bei osipade, jangan sombong, bei ganuno, gabrabio. Tapi di Jemaat BNKP Jakarta sih saya tidak pernah ketemu yang seperti itu ya. Afenu irage, gaboho, gabrabio, ganuno, banahya be. Banyak di tempat lain yang begitu. Tapi puji Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta saya tidak pernah menemukannya. Semua adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Tapi saya juga mungkin bisa keliru salah lihat. Alagina tesudra ira. Saudara, sehebat apapun pencapaian kita, tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, memuliakan diri. Kenapa? Ingat, sumber kemuliaan dari mana? Tuhan. Maka semua yang kita miliki itu sebenarnya pancaran dari Tuhan.
dari sumbernya. Kita bukan pemilik. Dan kalau kita memancarkan, ingat, ini punya keterbatasan waktu, ada limitasinya. Makanya Musa itu kemudian diterjemahkan oleh 2 Korintus tadi, pasal 3. Sebenarnya berakhir itu cahayanya dia ketika dia tidak lagi berinteraksi dengan Tuhan, maka ditutup. Ada selubung, sudah tidak ada. Kenapa? Relasinya dengan Tuhan. Jangan merasa bahwa itu sesuatu yang akan terus menerus. Tapi kalau mau terus menerus, maka terus meneruslah berelasi dengan Tuhan. Jangan sudah pernah berelasi dengan Tuhan, lalu kemudian pernah memancarkan dan menikmati pancaran itu, dijadikan sumber untuk lihat Faigindra. Saudara, pada peristiwa ini kalau kita belajar, sebenarnya mulai dari pasal 32 sampai ke 34. Orang Israel tadinya adalah orang-orang yang senang sekali dengan berbagai macam perhiasan. Tapi tradisi kemudian membuat mereka mengalami perubahan paradigma. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka, tidak boleh lagi ada orang yang unjuk semua perhiasan yang dia punya. Kadang-kadang memang terjadi di tempat-tempat kita mau menampilkan sesuatu ini untuk menghormati Tuhan, atau kita mau menampilkan sesuatu supaya dilihat orang dan wih hebat ya. Apalagi kalau lihat nih, sebentar-sebentar gatal gini supaya dilihat ini anting baru. Orang bentar-bentar gini lihat, Rolex. Meskipun KW3. Untuk apa? Berapa lama kita bisa berada pada posisi tertinggi yang menurut kita? Saudara, tetap ada limitasinya. Sebelum demokrasi, Soeharto bisa sekian puluh tahun, tapi tetap ada limitasinya. Apalagi setelah diatur sekarang kan, 2 periode, meskipun ada yang tetap kepingin juga ikut cawe-cawe. Tetap ada limitasinya. Maka sadarlah dan tetaplah rendah hati. Hal yang terakhir dari perenungan kita, ternyata tidak secara kebetulan kalau kita sudah berelasi dengan Tuhan, lalu kemudian kita memancarkan cahaya kemuliaannya. Karena ada panggilan bagi kita untuk memancarkan itu bagi banyak orang. Panggilan bagi kita untuk melayani banyak orang. Panggilan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti apa itu? Tuhan Yesus menjelaskannya di Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengan cara apa kita bisa memancarkan kemuliaan? Teruslah berbuat baik. Ini perbedaan mendasar kita sebenarnya dengan tetangga. Karena kebaikan itu mereka buat supaya bisa ke sorga. Tidak. Karena sorga sudah jadi milik kita, maka marilah terus berbuat baik. Ekspresi dari apa yang kita sudah terima. Dengan demikian orang akan memuliakan Tuhan kita. Pertanyaannya, dari perbuatan kita, dari persentuhan kita dengan orang-orang, sudahkah ini mendorong orang memuliakan Tuhan? Jangan-jangan orang malah makin menjauh dari Tuhan karena perbuatan hidup kita. Kalau kita mau buat daftar susunan kebaikan, saudara, banyak sekali. Firman Tuhan mengingatkan, jika engkau tahu berbuat baik tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa.
Sebenarnya ada banyak kebaikan yang kita tidak tahu, yang kita tahu tapi kita tidak lakukan. Dan tidak usahlah muluk-muluk. Bahkan hal sederhana saja. Saya mau tanya, di sini kan ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak juga yang lansia ya. Mungkin Anda mau nyebrang jalan, tapi lihat lalu lintasnya rame, tidak berani. Ada orang lewat, dilihat, itu kayaknya ibu itu mau nyebrang ya, atau bapak itu mau nyebrang. Bukan saudara saya, tetangga bukan, kenal juga enggak, EGP aja lagi lewat terus. Hal itu sederhana kan. Berapa banyak orang yang kemudian mau berhenti sebentar lalu membantu untuk nyebrangkan. Kebaikan yang sangat sederhana. Tapi seberapa sering kita mengabaikan kebaikan-kebaikan itu sehingga kita gagal memancarkan terang itu, membuat orang bisa melihat lalu kemudian memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena ada saudara ini yang menolong aku hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena ibu ini menjadi alatmu menolongku untuk ini. Bisa jadi itu hanya hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin terabaikan dan tidak perlu diliput. Karena kecenderungan sekarang ini kebaikan-kebaikan jadi komoditas untuk diliput. Padahal harusnya itu bukan untuk komoditas publik, untuk diliput dan diperlihatkan kepada orang. Biarkanlah sorga yang mencatat kebaikan. Kalau penasaran dengan biarkan sorga yang mencatat kebaikanmu, silakan masuk ke channel YouTube saya. Beberapa waktu yang lalu pesan gembala. Saudara, hari ini kita hanya belajar 3 hal, tapi ini bukan 3 hal yang sederhana. Bangunlah relasimu dengan Tuhan, maka engkau akan punya pancaran itu. Tetaplah rendah hati, karena sumber kemuliaan itu bukan darimu, tapi dari Tuhan. Dan jadilah berkat melalui kebaikanmu yang menyimbolkan terang yang engkau miliki, di mana orang akan memuliakan Tuhan karena kebaikanmu. Tuhan memberkati. Nats hafalan bagi kita 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sekali lagi, tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata dengan semua keterbatasan. Biarlah Roh Kudus yang akan meneruskan, menggemakan, mengajarkan kami lebih dalam lagi akan kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah dalam praktek hidup kami yang nyata sehari-hari. Kami tidak berhenti sebatas mendengar, karena kami akan menjadi pelaku dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat,
Marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita kembali mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 1.
Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahowu, Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kalau boleh saya minta, jika ada yang baru beribadah hari ini, dipersilakan berdiri. Ya, tidak ada. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elkaria C. Telambanua MAMTH yang telah memberikan perenungan kepada kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Untuk pelayan ibadah Minggu pada tanggal 9 Maret 2025, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Ibu SNK Inafuti La Rosa. Pelayanan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Untuk daftar nama pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayan Anak pada tanggal 9 Maret dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dibagikan. Demikian juga untuk daftar pelayan ibadah Minggu di pos pelayanan BNKP Jakarta Yogyakarta dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dibagikan. Kita masuk ke beberapa poin warta jemaat. Yang pertama, sosialisasi keputusan sidang majelis jemaat tanggal 9 Februari 2025. Berdasarkan hasil keputusan sidang majelis jemaat BNKP Jakarta pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, disampaikan kepada anggota jemaat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, latihan dan persiapan ibadah. Untuk masing-masing lingkungan diharapkan untuk menyerahkan nama-nama prokantor kepada KIE untuk dilatih dan dipersiapkan jadwal pelayanannya. KIE dapat mengisi kekurangan prokantor yang diambil dari lingkungan lain. Dan sermon dilaksanakan setiap latihan ibadah yang dilayani oleh pendeta pengkhotbah ataupun satwa nihakeriso. Seluruh majelis jemaat dan seluruh petugas pelayan ibadah wajib hadir dalam setiap pelaksanaan sermon. KIE mengecek dan mengkoordinasikan kesiapan ibadah serta memonitor pelaksanaan ibadah. Kedua, retreat Gereja BNKP Jakarta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 2025 yang telah disetujui
oleh majelis jemaat, diberitahukan bahwa pada tahun ini dilaksanakan retreat Gereja BNKP Jakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan retreat ditentukan kemudian oleh panitia dan berkoordinasi dengan BPMJ. Ketua Umum Panitia telah ditunjuk, yaitu Bapak SNK Ama Alzo Daily, dan untuk Ketua Harian Panitia yaitu Bapak Ama Jenika Lase. Ketua Umum Panitia ditugaskan untuk melengkapi struktur panitia yang selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan pembentukan Panitia Retreat 2025. Sumber pendanaan retreat itu diambil dari kas gereja, lalu proposal internal dan eksternal. Selanjutnya kita juga akan melaksanakan aksi Rp5.000. Ketiga, kegiatan bulanan diakonia. Untuk mendukung kegiatan bulanan diakonia dalam rangka penyelenggaraan aksi sosial pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu di sekitar gedung gereja BNKP Jakarta pada bulan Maret 2025, maka akan dilaksanakan pengumpulan persembahan khusus yang diantar ke depan dan pemasangan takis oleh Komisi Diakonia. Selain itu diberikan juga kesempatan kepada warga jemaat untuk donasi baik dalam bentuk barang, paket sembako, maupun dana. Untuk pengadaan sound system, Majelis Jemaat menyetujui program peremajaan peralatan musik gereja BNKP Jakarta. Untuk sumber pendanaan pengadaan sound system ini diambil dari kas gereja sebesar Rp45 juta, itu untuk tahap pertama, dan juga kita juga akan menyebarkan proposal. Diharapkan dari proposal ini kita akan menerima sejumlah Rp147 juta. Berikutnya jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Untuk Bapak Pendeta, hari Selasa di lingkungan 1, hari Rabu di lingkungan 2, hari Kamis di lingkungan 3. Sedangkan untuk Ibu Pendeta fungsional, pada hari Selasa melakukan pelayanan di lingkungan 6, hari Rabu di lingkungan 5, dan hari Kamis di lingkungan 4. Diharapkan kepada Satuan Nihakeriso masing-masing lingkungan berkenan menyampaikan informasi terkait tempat perkunjungan di masing-masing lingkungan kepada para pendeta ataupun sekretaris jemaat. Kebaktian lingkungan 4 dan pemilihan SNK pengganti antar waktu. Diberitahukan bahwa kebaktian lingkungan 4 sekaligus pemilihan SNK pengganti antar waktu masa pelayanan 2022 sampai 2027 sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat BNKP Jakarta tanggal 9 Februari 2025 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore di rumah keluarga Ama Ina di rumah keluarga Ama Ina Asira Lase di Komplek Abadi, Jalan Melur, Blok Z nomor 11, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Seluruh warga jemaat lingkungan 4 diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Warta jemaat ini merupakan undangan resmi.
Selanjutnya untuk pelayanan sakramen baptisan kudus di BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali bahwa pelayanan sakramen baptisan kudus di Gereja BNKP Jakarta akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 16 Maret 2025 jam 9 WIB. Bagi anggota jemaat yang ingin ikut serta dalam pelayanan baptisan ini, diharapkan dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran baptisan ini dapat diambil di kantor sekretariat gereja di lantai dasar gedung gereja serta menyerahkannya melalui SNK masing-masing. Formulir tersebut diserahkan paling lambat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 jam 11.59 WIB di kantor sekretariat gereja. Ibadah PA Komisi Lansia, Komlans. Diberitahukan kembali bahwa ibadah atau PA Komisi Lansia dengan tema pemeliharaan Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 selesai ibadah Minggu umum di Ruang Nehemia BNKP Jakarta. Pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Adieli Laya STH dan liturgi dipimpin oleh Ibu Ina Agnes Hulu. Seluruh pengurus dan anggota Komisi Lansia diundang hadir dalam kegiatan tersebut. Warta jemaat ini merupakan undangan resmi. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah rekrutmen pemusik baru. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Komisi Ibadah dan Evangelisasi membuka pendaftaran pelayan musik untuk organis dan keyboardis. Bagi warga jemaat yang terpanggil dan berminat melayani di Gereja BNKP Jakarta, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri kepada Komisi Ibadah dan Evangelisasi BNKP Jakarta dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Warta jemaat ini merupakan undangan resmi. Berikutnya jadwal pelayanan khotbah Preses 45 BNKP sesuai dengan surat BPMR 45 BNKP nomor 001-BPMR-45-U-1 Romawi _2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang jadwal pelayanan khotbah dan visitasi Preses 45 BNKP di jemaat-jemaat seresort 45 BNKP tahun 2025, diberitahukan kembali bahwa Bapak Pendeta Elkaria C. Telambanua MA.MTH melayani khotbah dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025 jam 9 WIB di BNKP Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih Pak untuk pelayanannya. Dukungan dana penyelesaian rumah dinas BPHMS BNKP. Berdasarkan surat BPHMS BNKP nomor 201/1 Romawi _UM-02-2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang mohon dukungan dana melalui aksi lelang penyelesaian rumah dinas BPHMS BNKP, diberitahukan kembali bahwa sesuai dengan kesepakatan Majelis Jemaat BPMJ, dukungan dana dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan khusus diantar ke depan dalam ibadah Minggu tanggal 23 Maret 2025. Dan juga dukungan dari warga jemaat melalui aksi pembagian amplop kepada masing-masing lingkungan. Amplop dibagikan melalui SNK lingkungannya masing-masing
Dan kita akan kumpulkan amplop tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025. Rapat Majelis Pekerja Lengkap MPL tahun 2025 PGI Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan surat MPH PGIW DKI Jakarta nomor 12/PGIWJ 8 Romawi /2 Romawi /2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang undangan rapat MPL 2025 PGIW DKI Jakarta, diberitahukan kembali bahwa Bapak Pendeta Adieli Laia STH dan Bapak SNK Arozamati W. Lase MKep atau Bapak SNK Ama Ivo Lase turut serta untuk menghadiri rapat MPL PGIW DKI Jakarta tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 di Ole Suites Hotel dan Cottage, kawasan Darmawan Park, Sentul Selatan, Bogor. Warta berikutnya yaitu laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 21 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Total penerimaan sebesar Rp9.938.000 dan total pengeluaran sebesar Rp50.050.120 sehingga saldo akhir kas atau bank per tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar Rp128.634,80. Untuk yang berulang tahun, periode 24 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2025, ada 11 orang yang berulang tahun pada periode tersebut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita hari Minggu ini. Shalom Yahoo. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia di
Pujian syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang besar, untuk pertolongan-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk semua hal yang sudah kami nikmati dan kami terima dari Tuhan. Kami tidak sanggup menguraikan satu persatu, terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan selalu baik bagi kami. Saat ini juga kami datang kepadamu memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu, karena Engkau telah membuktikan betapa hebatnya Engkau Tuhan, dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau, karena Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Tuhan kami, Allah yang maha besar. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hari ini kami datang kepadamu, berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau membimbing jemaat-Mu untuk boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Iman yang teguh, iman yang kokoh, ketika menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Biarlah keluarga-keluarga yang Tuhan hadirkan juga menjadi alat di tangan Tuhan bagi pengasuhan anak-anak Tuhan untuk boleh bertumbuh dalam takut akan Engkau. Berkati tiap-tiap rumah tangga ya Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, juga biarlah tiap-tiap keluarga hidup dalam kerukunan, dalam harmoni, sehingga tiap-tiap keluarga boleh menjadi saksi Tuhan. Orang boleh melihat beginilah seharusnya keluarga anak-anak Tuhan hidup dan berinteraksi di tengah-tengah dunia ini. Kami datang kepadamu berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang berduka maupun yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kekuatan topangan dari Tuhan menyertai anak-anak Tuhan, secara khusus bagi yang bergumul dengan sakit penyakit yang lama. Ada kekuatan dari Tuhan untuk tetap teguh dalam iman apapun yang terjadi. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga yang sampai sekarang masih dalam kondisi kehilangan, belum siap untuk ditinggal. Ya Bapa, Engkau yang memampukan mereka untuk mengikhlaskan semua peristiwa yang Tuhan izinkan. Karena kami yakin dan percaya di balik duka ada pelangi kasih Tuhan. Di balik kesedihan ada berkat Tuhan yang menanti. Di balik berbagai peristiwa-peristiwa ada tuntunan tangan Tuhan membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang sering kali kami tidak sadari. Bapa, kami datang kepadamu saat ini bersyukur bersama dengan 11 orang saudara kami yang Tuhan izinkan berulang tahun mulai dari minggu kemarin hingga hari ini. Biarlah sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi ini menikmati sukacita anugerah kehidupan dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat melimpah atas kehidupan pribadi, keluarga maupun rumah tangga. Dan Tuhan ingatkan juga anak-anak-Mu untuk tidak lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa dan menopang seluruh pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Seluruh majelis, mulai dari ketua majelis, Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta fungsional sebagai anggota majelis, dan juga seluruh majelis, para satuan ekiriso, ketua-ketua komisi. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang selalu baru dari Tuhan, semangat yang menyala-nyala, kerjasama yang baik, sehingga mereka boleh bahu-membahu memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan.
Para satuan eklesia di setiap lingkungan boleh menjadi gembala di lingkungan masing-masing. Mereka mendapatkan kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan dalam tugas pelayanan, teristimewa juga dalam berbagai aktivitas harian termasuk dalam dunia usaha dan dunia kerja. Seluruh program jemaatmu di tempat ini di sepanjang tahun 2025, kami mohon penyertaan Tuhan, termasuk untuk rencana retreat yang tadi kami sudah dengar. Kami serahkan semua ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, termasuk orang-orang yang akan ambil bagian di dalamnya, dalam kepanitiaan. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati. Kami teringat dengan Resort 45 di mana jemaatmu bernaung. Dengan seluruh program pelayanan di tahun 2025 ini, kami mohon campur tangan Tuhan. Pengembangan wilayah ke tempat-tempat yang baru di mana Ononiha sudah tersebar. Mari Tuhan Engkau berkati, cukupkan semua apa yang dibutuhkan. Teristimewa Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merintis pengembangan pelayanan ini. Begitu juga dengan kebutuhan pelayanan di Resort 45, mari Tuhan cukupkan. Berbagai hal yang muncul juga dalam tantang gumul pelayanan, kami juga mohon penyertaan Tuhan. Seluruh anak-anakmu yang menjadi majelis resort, BPMR, Tuhan juga berikan kesatuan hati, kesatuan gerak, untuk boleh bahu-membahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa saat ini juga untuk Sinode BNKP. Biarlah gereja kami Tuhan boleh menyatakan sikapnya di tengah-tengah dunia ini, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, untuk mewujudkan BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat. Seluruh program di tingkat sinodal, mari Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Termasuk kebutuhan untuk pembaharuan ataupun pembangunan rumah BPHMS, secara khusus konsentrasi sekarang untuk pembangunan rumah Sekum. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rumah dinas Sekum boleh selesai dalam waktu-waktu yang dekat ini dengan campur tangan Tuhan, dengan topangan dari anak-anak Tuhan, dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami di BNKP, BPHMS BNKP, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Semua orang yang melayani di kantor Sinode BNKP, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biro-biro yang ada, Tuhan sertai berkati. Departemen-departemen yang ada, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Saat ini kami juga datang kepadamu menyerahkan pemimpin yang baru di Jakarta ke dalam tangan Tuhan, gubernur dan wakil gubernur. Biarlah sinergitas di antara keduanya akan membawa daerah khusus Jakarta untuk memainkan perannya bagi seluruh warga yang ada di Jakarta ini, dan teristimewa juga Indonesia secara umum. Kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan kami mohon untuk para pemimpin kami, termasuk pemimpin kami di Republik ini. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, terlebih lagi takut akan Tuhan, Tuhan hadirkan, kegentaran akan Tuhan, Tuhan hadirkan di tengah-tengah para pemimpin kami, sehingga dalam pengambilan keputusan kebijakan dilakukan untuk kepentingan segenap komponen anak bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun golongan, tapi benar-benar membawa kami menuju cita-cita proklamasi kami, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang kalau sekarang ini Tuhan kami lihat sepertinya kami masih jauh, karena negara ini masih diliputi dengan mengguritanya korupsi di mana-mana. Bapa, hadirkan pertobatan, secara khusus pakai anak-anakmu Tuhan, untuk menyuarakan suara kenabian dimanapun mereka berada, supaya berbagai kegiatan korupsi dalam berbagai level, dalam berbagai bentuk boleh berhenti dari negara ini, sehingga kami bebas untuk boleh membangun, untuk mengejar ketertinggalan kami, dan untuk mencapai cita-cita proklamasi kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin ada hal-hal yang terlewatkan dalam doa kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami perlu lebih daripada apa yang kami doakan kepadamu. Karena itu dengan iman kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu. Jikalau sebentar kami akan berpisah meninggalkan rumah-Mu, kembali melanjutkan berbagai aktivitas, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah tanpa Engkau, karena tanpa Engkau kami akan berakhir dengan kesia-siaan. Dengarkan doa kami Tuhan, doa yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan kami mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus untuk memancarkan cahaya kemuliaan Allah melalui pelayananmu, melalui aktivitas hidupmu, melalui pergaulanmu dan kebaikanmu yang memuliakan Tuhan, dan arahkan hati serta pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauh seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Silakan bersatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yahoo.